Horas, selamat malam mahasiswa kreatif. Kini kita kembali pada acara yang kita tunggu-tunggu. Apa itu? Talk show bersama petani membangun kejayaan. Bersama saya, Desmond Baring di Sitompul juga telah bersama kita. Ibu Clara, seorang petani jahe narasumber kita kali ini. Petani perempuan ya, asik. Pejuang emansipasi wanita. Selama 30 menit ke depan, kita berdua akan menemani para pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Mari kita sambut narasumber luar biasa kita. Halo, selamat malam Ibu. Ya, selamat malam nak. Selamat malam juga mahasiswa kreatif. Ya, mahasiswa kreatif sekalian. Informasi sedikit tentang jahe dari saya. Jahe merupakan tanaman yang termasuk rempah-rempah dengan nama latin Gingiber officinale. Jahe sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, terutama di bidang kesehatan. Jahe diketahui berasal dari Asia Pasifik yang tersebar dari India sampai Cina. Di Indonesia sendiri, tanaman jahe relatif mudah ditemukan dan penggunaannya sudah meluas. Bukan hanya untuk keperluan memasak, tetapi juga untuk kesehatan dan kecantikan. Manfaat jahe untuk wajah juga sudah mulai dikenal oleh masyarakat luas. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di mancanegara. Tapi mahasiswa kreatif, di sini kita bisa tahu cara menanam jahe langsung dari petaninya. Tapi sebelum kita belajar cara menanam jahe, manfaat jahe itu apa sih Bu? Setahu saya itu obat batuk ya? Iya nak, bukan cuma itu saja. Selain itu manfaat jahe juga banyak sekali. Dari aromanya saja sebagai campuran aroma terapi untuk menghilangkan gejala gelisah, cemas, stres, hingga depresi. Nah, kalau yang bisa dibawa untuk jamu sebagai pemanis, jamu bisa mengurangi rasa pahit. Manfaat lain jahe mengatasi masalah pencernaan, mengurangi mual. Jahe bisa membantu proses detoksifikasi dan mencegah penyakit kulit. Terus obat anti nyeri, sakit perut, sakit kepala, anti radang. Yang terakhir ini paling wow loh nak. Wow, apa itu Bu? Bikin penasaran mahasiswa kreatif saja. Mahasiswa kreatif penasaran juga ya. Ya gini nak, jahe bisa dijadikan sebagai perawatan wajah, berjerawat. Keren kan? Aduh, ini para pemirsa kita langsung cari jahe nih Bu. Kalau begini caranya, mahasiswa kreatif ini ditonton bukan cuma untuk dilihat-lihat saja para petani atau pelaku bisnis kreatif. Ya, anak muda milenial, aduh sampai belibet ini. Ini penting ini, ya kan Bu? Ya, jangan dikira petani itu hanya untuk orang tua, untuk orang desa saja ya. Kalau kita bisa memanfaatkan peluang seperti ini anak muda bisa sukses di usia muda sebenarnya. Iya, benar ini. Kalau dipikir-pikir sebenarnya iya juga ya. Kalau kita bisa mau memanfaatkan tanaman-tanaman ini, bisa membuka bisnis-bisnis kreatif. Benar ya Bu? Kalau untuk anak pembawa acara, jahe itu bisa juga loh untuk menjaga suara biar tetap keren, serta tenggorokan tidak kering, dan suara jauh lebih berkualitas. Wah, benar Ibu. Waduh, saya harus cari jahe secepatnya ini. Aduh, ini mahasiswa kreatif makin penasaran sama cara menanamnya ini Bu. Kalau begini caranya, banyak sekali manfaatnya soalnya. Jika di lahan luas bisa dapat uang banyak ya. Bu, setahu saya jahe ini lagi naik lagi harganya. Terakhir saya tahu di kisaran 40 ribuan. Iya benar sekali itu nak. Wah, bisa kaya ini. Dari manfaat jahe tadi juga bisa memunculkan bisnis-bisnis kreatif baru. Ya, mahasiswa kreatif masih bersama kita berdua. Saya Desmond Baring Sitompul dan Clara. tentunya kita lanjut ke poin si jahe ini. Di talk show bersama petani membangun kejayaan. Hanya di mahasiswa kreatif, mari kita bangun kejayaan dengan memanfaatkan tanah Indonesia ini untuk kesejahteraan bersama. Ya, baik. Mengenai tanaman jahe, tahap demi tahap menanam jahe supaya hasil yang didapatkan ini memuaskan atau tidak gagal panen. Karena momok menakutkan itu yang dipikirkan para petani itu gagal panen nih Bu. Nah, gimana caranya supaya nggak gagal? Itu gimana tuh Bu? Yang pertama, yang paling penting memilih bibit yang unggul. Jangan yang terlalu tua, nanti tidak tumbuh tunasnya. Kemudian mengolah tanah sampai gembur. Tapi jangan terlalu dalam, nanti
nanti tanah akan bercampur dengan lapisan tanah bawah. Jahe kurang subur, lalu campur tanah dengan pupuk kandang. Bisa kotoran sapi, kambing, baru bikin petakan-petakan tanah. Oh iya, begitu. Oh, oke. Ini Ibu menjelaskannya detail sekali. Buruan dicatat ya mahasiswa kreatif. Maksud saya catat tahap-tahapannya. Aduh, udah excited banget ini Bu saya. Ya, supaya mahasiswa kreatif bisa belajar bareng di sini. Kemudian supaya tanaman jahe bisa tumbuh dengan baik, setiap 5-10 cm diberi satu potongan bibit jahe. Karena setiap potongan bibit jahe memiliki tunas, supaya tidak terlalu berdesakan dan jangan terlalu kejauhan. Juga nanti tumbuhnya jadi kurang baik. Mahasiswa kreatif. Oke, baik Bu. Ini ada pertanyaan lagi. Kapan para petani bisa memulai menanam jahe? Kemudian tanah yang bisa ditanami jahe seperti apa ya Bu? Menanam jahe sebaiknya musim hujan, yakni sekitar bulan September dan Oktober. Hal ini akan menguntungkan karena tanaman muda membutuhkan air yang lebih banyak untuk pertumbuhannya. Jika lahan untuk menanam jahe memiliki kondisi air tanah yang jelek, sekaligus untuk mencegah adanya genangan air, buatlah bedengan dengan tinggi 20-30 cm dan lebar 80-100 cm. Langsung dijawab ya para pemirsa. Jadi selagi nunggu bulan September sampai bulan Oktober, mahasiswa kreatif bisa cari-cari tuh cara menanamnya dulu ya. Seperti nonton mahasiswa kreatif di acara talk show bersama petani. Selanjutnya, Ibu, perawatan jahe itu sulit tidak Bu? Iya nak, saat tanaman jahe mulai tumbuh, kecambah sebaiknya diberi pupuk urea sebelum mekar daunnya. Lalu mahasiswa kreatif sekalian harus selalu jaga tanaman agar tanaman jahe selalu bersih. Untuk itu harus selalu mencabut rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman jahe tadi. Nah, untuk menjaga tanaman agar tidak dimakan ulereng, 1-2 minggu kita semprot dengan DDT. Gitu ya, siswa kreatif sekalian. Aduh, bermanfaat sekali ya talk show kali ini. Bisa saling sharing, langsung dijawab narasumbernya ya. Mahasiswa kreatif sekalian harus mencatat tahap-tahapannya. Ibu, saya aja yang di sini udah penasaran banget ingin bertanya lebih banyak lagi. Apalagi mahasiswa kreatif yang ada di rumah. Karena ibu ini menjelaskannya runtut sekali ya, dan gak pelit membagi ilmunya di pertanian jahe pastinya. Kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita tentang si jahe yang sekarang terkenal dan mahal itu. Tapi ini benar mahasiswa kreatif sekalian. Setelah melihat minat pasar sekarang ini, jahe sangat tinggi peminatannya. Ditambah adanya wabah COVID-19. Dan akhirnya, waktu bulan-bulan tertentu suka melonjak harganya di pasaran. Malah melebihi harga daging ini Bu. Fenomena yang luar biasa menurut saya. Dan akhirnya, kita semua mahasiswa kreatif bisa belajar langsung dengan petani jahe di talk show hari ini. Ini kesempatan berharga sekali ini. Gak bisa disia-siakan. Ya, kalau harga melonjak biasanya itu waktu memasuki bulan tanam jahe. Soalnya jahe banyak sekali jadikan bibit. Akhirnya pasokan di pasar menurun. Harganya melambung. Begitu mahasiswa kreatif sekalian. Iya, itu yang biasanya menjadi keluhan ibu-ibu di pasar ya Bu. Meskipun bukan bahan pangan utama, tapi di kalangan penjual, makanan kalau tidak ada jahe masakannya kurang sedap katanya Bu. Benar banget itu nak. Tapi setelah mendengar penjelasan ibu, ternyata tidak begitu sulit ya pemirsa sekalian, sepertinya menanamnya. Benar ya, setuju nih mahasiswa kreatif. Dan tadi itu mengenai manfaat yang sangat luar biasa banyaknya dari jahe. Jadi, ingin bikin produk apa gitu biar makin banyak industri kreatif, mengurangi pengangguran juga itu kan ya. Ini ada pertanyaan dari saya lagi Bu. Mendengar informasi manfaat dan cara menanam jahe, apakah hanya rimpang jahe saja yang bisa dimanfaatkan? Ya, daun dan tanaman jahe termasuk daun lengkap karena terdapat helaian daun, tangkai dan daun. Manfaat dan daun jahe yakni sebagai obat demam, obat luka, rempah-rempah, bahan masakan, serta untuk kecantikan. Ya, sekarang ini giliran Anda mahasiswa kreatif untuk segera memanfaatkan peluang
mulai menanam jahe atau bagi Anda mahasiswa kreatif yang ingin menciptakan lapangan pekerjaan dengan membangun usaha kreatif UMKM, maka ini kesempatan Anda memanfaatkan barang yang ada di sekitar Anda. Contohnya seperti jahe ini, yang mempunyai segudang manfaat dari mulai rimpang jahe, daun hingga akarnya. Ya, baik, tidak terasa ini sudah 30 menit kita berbincang-bincang ya Ibu. Ya, cepat sekali kalau ngomong yang bermanfaat itu. Baiklah, mahasiswa kreatif, saya minta maaf karena waktu kita sudah habis. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan ilmunya tentang jahe. Iya, sama-sama. Ya, sebelum kita berpisah, Ibu Clara, apa ada ingin Ibu sampaikan lagi kepada para penonton setia mahasiswa kreatif yang ada di rumah supaya makin termotivasi untuk bertani atau ingin memanfaatkan hasil pertanian? Baik Bu, gimana Bu? Ya, mahasiswa kreatif sekalian, tanah Indonesia ini sangat subur. Maka sayang jika kita tidak memanfaatkan berkah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka kita bangun desa dengan memanfaatkan peluang-peluang itu tadi. Nah, untuk itu membangun kejayaan yang sejahtera dan desa untuk bangsa. Dan sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Ya, baik. Terima kasih juga Ibu. Dari desa untuk bangsa ya. Baik, saya Desmond Baringin Sitompul dan Ibu Clara. Kita akan bertemu di edisi berikutnya di talkshow bersama mahasiswa kreatif membangun kejayaan dengan bintang tamu yang kece-kece. Hanya di mahasiswa kreatif kesayangan Anda ini. Kini kita sambung dengan acara-acara selanjutnya. Saya dan Ibu Clara. undur diri dari hadapan pemirsa sekalian. Shalom, horas, horas, horas.